Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan kakak-kakak yang budiman. Untuk malam ini saya akan membahas masih dalam bahasan tentang otak. Jangan lupa ya bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon subscribe-nya untuk kepentingan aktivitas kita selanjutnya. Otak manusia merupakan superkomputer biologis dan kita baru mendekati ambang penemuan kemampuannya yang maha luar biasa. Yang paling utama kita ketahui adalah cara kerja serta pengembangan metode latihan atau teknik yang membuka jalan bagi perwujudan potensi otak secara wajar dan efektivitas. Untuk itu, marilah kita mulai dari pengkajian cara kerja ingatan atau memori dan indera kita, dan kemudian memanfaatkan pengetahuan kita tentang otak untuk memfungsikan semua sense atau ilmu pengetahuan kita secara lebih mulus dan lebih mudah. Untuk daya tampung dan daya panggil memori dapat dibagi ke dalam dua aspek, yakni aspek daya tampung dan aspek daya panggil. Daya tampung adalah kemampuan otak untuk menerima dan menyimpan informasi yang masuk. Daya panggil adalah kemampuan otak untuk mencomot atau memilih dan mengeluarkan informasi tertentu dari persediaan informasi yang tertampung di otak. Apabila seseorang mengeluh karena memiliki memori yang buruk, sebenarnya tidak seluruh memorinya buruk, melainkan yang buruk adalah kemampuan untuk memanggil informasi yang tersimpan di dalam memori. Contoh yang paling nyata adalah pernyataan "saya sebenarnya tahu, tapi saya tidak ingat." Artinya, otak menyimpan informasi itu, tetapi pada saat itu ia tidak dapat memanggil informasi yang tersimpan di dalam memori itu. Jika kita hendak meningkatkan kemampuan memori kita, yang bagi kebanyakan orang sama artinya dengan meningkatkan daya panggil otaknya, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu adalah bahwa daya tampung otak kita besar. Perlu diingat, daya tampung otak kita besar. Untungnya banyak sekali bukti yang menguatkan pendapat bahwa otak kita menyimpan dan mampu menyimpan informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita panggil dari otak kita. Daya tampung dan bukti-buktinya yaitu: 1. Pengalaman saat pingsan atau bahasa medisnya sinkop. Bila kita tertabrak mobil atau terjatuh dari lereng
terjal atau hampir pingsan, namun tetap hidup. Kita jatuh nih dari lereng atau pingsan, tapi kita tetap hidup. Kita akan mengalami bahwa seluruh pengalaman hidup kita sekilas, sekejap, saat kita akan kehilangan kesadaran. Ingat, seluruh pengalaman hidup kita bukan hanya pengalaman terpenting dalam hidup kita. Pengalaman ini muncul sekilas dan berlaku untuk semua golongan usia serta ras. Itu baru pengalaman saat pingsan. Yang kedua, bukti-buktinya bahwa otak kita ini menampung berbagai macam pengetahuan. Yang kedua, cenderung menampung percakapan yang baru. Karena percakapan biasa tidak lagi menarik, kita cenderung kurang menyimak kata-kata yang diujarkan, tetapi kita mendengar percakapan yang lain yang belum pernah kita dengar. Walaupun kurang menarik juga, otak kita langsung melakukan berbagai proses rumit yang memperbandingkan percakapan terakhir itu dengan percakapan yang pertama tadi. Semua kata dalam percakapan kedua langsung diperbandingkan dengan kata-kata dalam percakapan pertama dan disimpan secara sistematis. Proses-proses ini berlangsung sangat cepat dan rumit. Ini menunjukkan bahwa semua kata yang Anda dengar langsung direkam di dalam otak. Yang ketiga, mimpi. Dalam mimpi kita ada kalanya muncul karakter atau situasi yang pernah kita alami namun sudah lama kita lupakan. Misalnya wajah teman sekelas kita di sekolah, wajah teman sekolah kita baik di sekolah dasar, SMP, SMA, kekasih pertama dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa karakter atau situasi yang sudah tidak kita ingat itu masih tetap tersimpan di dalam memori otak kita. Yang keempat, hipnosis. Dalam situasi yang direkayasa sedemikian rupa oleh para ahli hipnotis, manusia ternyata mampu membukakan bank informasi dalam memori otaknya, sehingga mampu melepaskan semua unsur-unsur pengalaman hidupnya yang terekam namun tidak mampu mereka ingat atau dipanggil sebelumnya. Setelah kekuatan hipnosis ini dihilangkan, daya panggil otak pun segera pulih ke keadaan semula. Yang kelima, rangsangan kejut. Dalam situasi terangsang dengan kejut, Anda ada kalanya tiba-tiba melihat, mendengar, merasakan, atau membaui sesuatu yang memantik atau memancing keluar pengalaman yang berkaitan dengan namun sudah lama Anda lupakan. Banyak orang pernah mengalami hal demikian. Misalnya kita kembali ke suatu daerah tempat ia pernah tinggal sebelumnya, namun sudah lama ia tinggalkan. Salah satu contoh yang paling nyata ialah bila seorang kembali berkunjung
ke kampus setelah lama bekerja di tempat yang jauh. Ketika ia mencium aroma harum ayam goreng misalnya, hal ini dapat mengingatkan kepadanya kenangan yang sudah terlupakan, yang menyenangkan ketika makan ayam goreng bersama kekasihnya di kantin kampus, atau kenangan yang menyedihkan ketika ia kehabisan uang dan lapar, sementara kiriman uang dari orang tua belum datang. Yang keenam, eksperimen. Di Kanada, Dr. Wilder Van Veld menelusuri otak pasiennya dengan suatu elektroda mini untuk menemukan daerah-daerah otak yang mengakibatkan pasien menderita penyakit epilepsi. Selama prosedur penelitian ini, pasien tetap sadar. Sebagai kejutan, Dr. Van Veld menemukan bahwa kadang-kadang bila ia mengeksitasi elektroda itu, pasiennya tiba-tiba mulai menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialami pasien dari tahun-tahun sebelumnya. Kejadian serupa juga diperlihatkan oleh sejumlah pasien yang diteliti oleh Dr. Van Veld dengan mengeceknya melalui relasi-relasi dan wawancara dengan beberapa orang yang tampil dalam rekaman pengalaman tadi. Dr. Van Veld menemukan bahwa dalam percobaan ini otak agaknya dirangsang untuk memanggil secara sensorik seluruh pengalaman yang terekam dalam otak pasien. Ia menemukan bahwa kejadian-kejadian yang pernah dialami pasien terekam pada permukaan otak, dan ia menyimpulkan bahwa bila kita dapat menemukan isyarat kunci yang tepat, maka kita dapat memanggil kembali semua kejadian, pengalaman, atau informasi yang pernah kita alami sepanjang hidup kita. Karena semua kejadian dan pengalaman yang pernah kita alami terekam secara utuh di dalam memori otak kita. Yang ketujuh, sistem memori khusus. Sejumlah sistem memori khusus telah dimanfaatkan oleh para tukang sulap serta jago-jago ingat yang profesional. Berbagai eksperimen telah memperlihatkan bahwa dengan memanfaatkan sistem-sistem ini, semua orang dapat memanggil dari otaknya kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak berkaitan secara acak, secara biasa apa adanya, dan secara berbalik tanpa ada kesalahan sama sekali, walaupun kepada mereka diberi informasi baru dengan kecepatan 1 atau 2 informasi per menit. Kemampuan ini menurun hanya jika pelakunya sudah merasa bosan. Yang kedelapan, buktinya yaitu sang ingatan sempurna. Manusia yang paling terkenal mempunyai memori atau ingatan yang sempurna adalah seorang Rusia bernama S. Sang ingatan sempurna. Memori yang dimiliki S sungguh sempurna, sehingga bila Anda menanyakan kepadanya tentang kejadian yang berlangsung pada suatu hari pada 15 tahun yang lampau, ia akan diam sejenak dan ia balik mengajukan pertanyaan. Kejadian pada pukul berapa? S telah diteliti dengan selama
bertahun-tahun oleh seorang pakar psikologi Rusia, Alexander Luria, yang menyimpulkan bahwa otak S pada usia dini telah dipatrikan dengan metode yang sempurna untuk menampung dan memanggil informasi dari memori otaknya. Namun, dalam hal-hal yang lain, otak S sama saja dengan otak manusia umumnya. Yang ke-9, bukti psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Anokin dan Rosenzweig memperlihatkan bahwa otak memiliki kemampuan fisik untuk menampung semua informasi yang diumpankan ke dalam otak. Menaksir bahwa selama hidup diumpan 10 bit informasi baru per detik ke dalam otak. Namun otak kita akan pernah jenuh. Jadi otak kita itu selalu bisa menyimpan per detik ke dalam otak dan tidak akan pernah jenuh. Dan materi berikutnya, daya panggil dan cara kerjanya. Ada 5 faktor utama yang membantu memori Anda untuk memanggil informasi yang Anda inginkan dari memori Anda, yaitu primasi, resensi, linking, outstanding, dan review. Baiklah, akan dijelaskan satu persatu tentang yang barusan disebutin ya. Yang pertama, primasi atau kejadian yang paling awal. Dalam suatu peristiwa, Anda akan memanggil informasi kejadian awal dari peristiwa tersebut. Jadi, dalam pengecekan memori yang disajikan pada awal bab ini, Anda akan memanggil beberapa kata paling awal yang disajikan dalam daftar kata tersebut, seperti bayar, kepala, putar, sekarang, panjang, dan medan. Yang kedua, resensi atau kejadian-kejadian yang paling akhir. Anda cenderung lebih mudah mengingat kejadian-kejadian yang paling akhir dalam daftar kata yang disajikan pada awal bab ini. Anda lebih mudah mengingat kata-kata yang disajikan paling akhir dibanding dengan kata-kata yang disajikan pada bagian tengah. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda lebih mudah mengingat peristiwa yang terjadi kemarin dibanding dengan peristiwa yang terjadi 2 atau 3 hari yang lampau. Yang ketiga, linking atau kejadian-kejadian yang berkaitan. Anda lebih mudah memanggil informasi dari otak Anda tentang kejadian-kejadian yang saling berkaitan dibandingkan kejadian-kejadian yang tidak saling berkaitan. Dalam daftar kata yang disajikan pada awal bab ini, Anda akan mengingat kata-kata yang muncul secara berulang terkait dengan kata itu sendiri, seperti dan, dari, yang, dan lain-lain contoh-contohnya ya. Yang keempat, outstanding, kejadian yang menonjol karena suatu hal. Anda otomatis akan mengingat, memanggil informasi tentang hal-hal yang aneh atau asing, tidak lazim, menyimpang, atau menonjol. Dalam daftar kata yang disajikan pada awal bab ini, Anda barangkali langsung mengingat Marcos hanya karena kata ini jauh berbeda atau asing dari kata-kata lain yang ada dalam daftar tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak akan melupakan dan dapat memanggil informasi tentang
kejadian-kejadian yang menonjol yang pernah Anda alami. Yang kelima, review kejadian-kejadian yang ditelaah. Kebanyakan fisiologi berkeyakinan bahwa kemampuan mengingat atau memanggil informasi dari otak tergantung sebagian kepada kekuatan atau ketajaman otak. Kekuatan atau ketajaman pola otak yang dibangun secara biologis atau elektris. Mereka menekankan bahwa kekuatan ini akan meningkat bila pola memori dibuat berulang dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu yang dikaji ulang atau ditelaah akan cenderung menginap lebih lama dan kuat di dalam otak dibandingkan dengan sesuatu yang sekilas diperhatikan. Baiklah, untuk kajian otak sampai di sini dulu, nanti kita lanjut kembali. Jangan lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik, kakak-kakak yang masih membutuhkan informasi ini, nanti saya akan bahas lebih detail lagi bagaimana sistem otak kita bekerja dengan baik. Jangan lupa dukungannya ya, di subscribe agar tayangan ini terus berlanjut. Terima kasih kepada para penonton yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.